Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di podcast Abah dan Uma. Setelah kemarin kita weekend. Soalnya banyak sekali tugas ya, jadi libur dulu satu hari Senin ini Monday ya. Jadi kita ketemu lagi. Gimana hari Seninnya semuanya? Yang ada di Instagram juga, Masya Allah, ada di TikTok juga, ada di YouTube. Bagaimana ini Seninnya? Sudah pada pulang belum ya? Ini kantor ya atau aktivitas lain? Masya Allah, hari ini terpantau panas ya. Cerah ya, tanpa awan. Lebih ke panas gitu ya seharian, Masya Allah. Tapi enggak apa-apa, menemani sore viewer semuanya, kita hadir lagi menyapa. Dan juga tentunya nanti ada kajian atau podcast bincang santai kita sore-sore. Gitu ya. Tentunya kenalan dulu ya. Waduh, setiap hari kita kenalan pokoknya ya. Jadi saya hostnya yang luar biasa, Uma Ida Fitria, dan juga nanti pastinya ada narasumber kita yang luar biasa ya setiap hari gitu ya. Makanya jangan bosen-bosen atau jangan lewatkan podcast kita setiap hari gitu ya. Di TikTok juga, Masya Allah, selamat bergabung, sudah banyak gitu ya. Di Instagram juga, nah luar biasa, di YouTube juga. Oke, kita hari ini ada tema yang spesial, tapi kita kenalan dulu dengan narasumber yang luar biasa juga. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umar. Ini ada Abah Safrizal, Ustadz Haji Safrizal MPD. Jadi gitu ya, semua channel kita @Ustadz Safrizal. Nah, seperti apa, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah bi khair, Umar. Saya harapkan Umar dan juga seluruh sahabat Safrizal semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberkahi, selalu dipenuhi dengan rahmatnya. Amin. Masya Allah gitu ya, Abah. Tadi aktivitasnya lancar, Abah ya, setiap Alhamdulillah. pagi sampai sore biasanya, Abah sampai jam 3, jam 2 gitu ya, baru balik lagi ke rumah. Ya, pagi seperti biasanya, Umar, kita mempunyai kewajiban yang sangat luar biasa, yaitu family time, mengantarkan si kecil sekolah bertiga, lanjut kita menuju ke tempat kita masing-masing. Luar biasa ya. Jadi seperti itu ya, pagi diusahakan untuk quality time, family time. Jadi nganter si kecil gitu sekolah sambil kita ngobrol biasanya di jalan ya. Kita cerita-cerita seperti itu. Karena momen itu nggak akan pernah bisa terulang lagi, Mbak. Betul. Tiba-tiba nanti ada Eza besar, gitu ya. Ya, sama besar. Seperti kakak dia seperti itu ya, tiba-tiba besar dia. Iya, jadi ada udah mondok, sedang berkomunikasi nih kita ya. Mumpung masih kecil. Ya, kita harus ada quality time dan juga family time bersama keluarga. Dikit-dikit nggak apa-apa, yang penting berkualitas. Ya 15 menit. Karena perjalanan dari rumah menuju ke sekolahan sekarang ini sangat dekat. Sangat dekat, ya. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Abah, hari ini ada tema yang luar biasa. Tadi saya sudah ngintip sedikit ya. Nah, temanya adalah 6 hak kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya, gitu ya. Ada hadisnya nanti yang akan dikupas tuntas, tentunya dengan yang obrolan sederhana tapi juga ngena di hati gitu. Jadi kita selalu ingat gitu, apa sih 6 hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Ini penting ini soalnya ya. Jadi kita bahas nanti. Kita mulai saja topik kita hari ini, tema kita hari ini, 6 hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Nah, ini ngobrolin tentang 6 hak ini apa ya? Ada apa aja nanti ya? Ada 6 itu nanti kita kupas ya, detail tapi santai begitu ya. Jadi 6 hak ini apa aja, Abah? Iya. Ini ada hadisnya tadi ya. Menyampaikan 6 hak gitu ya. Apa 6 hak itu ya? Nah. Ya, Uma. Jadi Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan. Jadi kita sesama umat muslim, baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan atau disebut dengan muslimah, itu mempunyai hak, mempunyai hak dan kewajiban ya.
Nah, apa haknya tersebut? Islam itu sangat relevan, Islam itu mulai orang mau tidur sampai mau tidur kembali itu diatur di dalam yang namanya agama kita yang sangat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Inna dina indallahil Islam. Jadi kita juga diharapkan masuk ya Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Jadi bukan seperti memilih makanan ataupun memilih nasi padang misalkan. Nasi padang itu kenapa sih kok dijawab sebagai acuan? Karena nasi padang ini pas banget, menunya lengkap, ada sayur ya kan, ada sambal, ada berbagai macam yang namanya lauk pauk, ada makanan ataupun lauk pendamping. Lauk pendamping seperti apa? Peyek, seperti begedel, seperti telur ya. Sambelnya juga. Nah ini ada lauknya juga banyak. Lauknya mulai lauknya ikan ayam, ikan daging, ikan laut, terus ikan kolam, semuanya ada di masakan Padang. Tetapi kalau kita memilih ataupun masuk Islam itu bukan seperti memilih masakan Padang tadi itu. Yang kita suka, yang enak kita ambil, yang tidak suka, yang nggak enak nggak kita ambil, nggak begitu Jadi Islam itu secara keseluruhan ada yang namanya hukumnya ya. Ada hukumnya itu di dalam ilmu fikih itu ada 5 hukum yang ya. Ada halal, haram, mubah, terus sunnah, terus makruh. Nah itu semuanya juga menempel dalam kehidupan kita. Dan itu kita jelas bersaksi. Haram ya haram, halal ya haram. Nggak boleh haram itu diremeng-remengkan. Halal ya halal, halal nggak bisa dicampur lagi dengan sesuatu yang haram gitu Jadi masuk Islam itu seperti itu. Jadi ada yang namanya aturan yang jelas. Jadi kalau memang masih belum sempurna Islamnya, maka juga jangan mengatakan dirinya itu adalah orang-orang yang notabene benar-benar masuk Islam secara keseluruhan gitu Nah itu ya seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an ya. Ini Rasulullah SAW bersabda, Nabi Hurairah radhiyallahu an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hakul muslimi alal muslimi situn ya. Nah jadi hak orang muslim dengan orang muslim lainnya itu ada 6 perkara. Nah, 6 perkara, 6 bagian, 6 apa ya namanya itu ya. 6 perkara, 6 bagian lah ya. Nah, ini yang harus dikerjakan oleh muslim apabila mereka itu berinteraksi dengan muslim yang satunya. Baik muslimah ketemu muslimah, muslimah ketemu muslim, muslim ketemu muslimah. Nah, ini ada yang namanya hak yang menempel di situ. Betul. Terus para sahabat bertanya, "Mahunna ya Rasulullah?" Apa itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah alaihi wasallam ya menjawabnya. Jadi kola ini kembalinya itu kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Nah, laki itu dari kata lako ya ya. Laqitahu, apabila kalian semuanya itu ketemu ya. Kita ketemu ya ya. Muslim ya atau muslimah ketemu sama sahabatnya gitu ya. Nah, begitu ketemu itu kita harus mengucapkan salam. Nah, wajib ya. Itu ciri khas daripada orang muslim dengan wairu muslim. Ya. Kita ketemu nih nih, ketemu sama sahabatnya, sahabat kuliah gitu, sahabat kampus dia. Harus saling tegur sapa dan mengucapkan salam. Dan siapa orangnya yang mengucapkan salam terlebih dahulu? Nah, ini berarti Allah sudah menilai lebih. Artinya orang itu sudah merendahkan hatinya di hadapan muslimah lainnya ataupun muslim lainnya. Nah, orang yang nyokoan si iku anu si umala sumeh katanya blater gitu blater. Nah, itu mengawali yang namanya pembicaraan dengan salam. Itu pahalanya luar biasa. Karena apa? Assalamualaikum itu orang sudah tanpa diminta mendoakan, ya Allah keselamatan untukmu. Ya, Assalamualaikum ta'umah. Apalagi ditambahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah panjang kali lebar. Jadi itu adalah doa.
Nah, muslimah yang ketemu, muslim yang ketemu yang udah diucapin salam tadi juga wajib menjawab. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai, ini sering sekali nih ya, mohon maaf, ada di ruangan bersama banyak muslim ataupun muslimah. Biasanya gitu. Sahabatnya datang, temennya datang di salah satu kantor ataupun ruangan. Assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Giliran yang salam itu bilang, halo, salam itu wajib dijawab ya. Udah dijawab dalam hati. Nah ini nggak boleh Jawab dalam hati. Jawab hati. Siapa yang tahu hati seseorang gitu loh ya. Jadi harus dijawab waalaikumsalam. Ambeo ini apa namanya, masa sih kita orang jawab salam udah didoakan, masa nggak mau menjawab sih, masa Allah cek medite gitu ya ya. Jadi nggak boleh ya. Jadi jawab udah dijawab tapi memang di dalam hati. Nah terus nanti ujung-ujungnya yang salam itu yang salah gitu ya. Kalau sudah salam ya sudahlah, apa namanya, nggak usah ini, yang ikhlas. Nah ini akhirnya tuh menjadi ini menjadi apa namanya, loh sebetulnya benang merahnya di mana ini kok jadi yang salam yang disalahkan kan gitu ya. Iya. Dan ini banyak terjadi. Jadi ini bukan hanya kok remeh, kok guyonan aja, tetapi memang ini sering terjadi. Dan kadang-kadang orang yang salam itu memang sudah ikhlas, tapi begitu salamnya nggak dijawab, kenapa ya salamnya nggak dijawab? Timbul sesuatu yang notabene tidak baik, dan timbul ini itu bisa mengurangi yang namanya keberkahan di antara sesama. Nah, makanya kalau ada salam itu wajib hukumnya dijawab dimanapun. Karena jadinya kita kalau mengucapkan assalamualaikum ketemu, jadinya itu kan nanti pembukaan awal pembicaraan yang enak gitu, yang nyaman, yang nyambung gitu. Sudah sama-sama welcome. Masya Allah, salaman. Terus nanti akhirnya terjadi obrolan yang akrab gitu ya, jadi positif. Tanpa sadar mereka itu sudah saling mendoakan, sudah saling mensupportkan keberkahan, keselamatan dan rahmat. Salam itu banyak sekali ya. Assalamualaikum, selamat ya. Warahmatullahi dan rahmat Allah wabarakatuh. Lah itu keberkahan. Jadi ada 3 poin ya. Keselamatan ya, rahmat Allah dan juga keberkahan. Masya Allah, pagi-pagi yang misalkan udah doakan 3 keberkahan, 3 doa-doa yang baik ini, Masya Allah luar biasa sekali ini ya. Makanya Rasulullah sampai bersabda seperti ini. Dan yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu ya. Wa idza da'aka fa'ajibhu itu artinya gini. Dan apabila umat itu menerima undangan nih ya, menerima undangan ya, undangan pernikahan, undangan walimatul khitan, walimatul hamil, walimatul akikoh, walimatul ini yang nempatin rumah biasanya, walimatul wakiroh ya, betul, atau walimahan haji segala macam ini harus juga didatangi Kalau nggak datang, ya mohon izin, barangkali memang ada sesuatu yang urgent dan tidak pas barengan waktunya mungkin untuk kita di acara lain ya, mungkin aja undangannya lebih duluan atau lebih urgent di sana. Tapi memang harus izin ya. Mohon maaf ya nggak bisa hadir, akan semua acara lancar barokah. Kebetulan nih saya juga sudah dapat undangan lebih dulu dengan waktu yang sama. Nah, ini boleh seperti itu, harus menghargai. Termasuk fa'ajibhu tadi itu juga menghargai jadi mendatangi lebih baik. Tapi kalau memang terpaksa nggak bisa mendatangi, kita harus sampaikan bahwa memang kita lagi dalam keadaan yang notabene nggak bisa memilih gitu ya. Begitu ya. Kalau diundang usahakan datang seperti itu ya. Betul sekali. Nah yang ketiga, wa idastang sohaka fangsoh lahu ya. Jadi apabila mereka itu ini dari kata nasihat ya. Jadi apabila kok teman-teman kita itu mungkin lagi gundah gulana, lagi ada masalah dalam rumah tangga, lagi ada masalah dalam pekerjaan, terus minta nasihat, datang ke kita, maka fangsolahu, maka kita wajib memberikan yang namanya nasihat. Bukankah kita kan juga udah diajari ya, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, artinya kita itu harus saling memberikan pengingatan, harus saling benar-benar menjaga satu sama lain. Apabila pada saat ini kita berada di titik terendah, kita minta nasihat supaya teman-teman kita juga mau memberikan nasihat, bukan malah ngobong-ngobongi, bukan malah memprovokasi ya. Apalagi mau ngolok-ngolok tuh. Orang minta nasihat biasanya gitu ya. Apa segala macam atau bilangin atau gitu ya. Kamu tetap bilangin kan kamu tuh kenapa milih suami A, B, C segala macam lah. Jangan begitu. Jadi kita harus dengan bahasa yang sangat-sangat bagus, bahasa yang sangat-sangat memotivasi, santun, care ya ya. Harus memberikan nasihat kepada
teman ataupun sesama muslim yang datang kepada kita untuk meminta nasihat. Itu ya. Kita nasihatin, kita sharing gitu ya. Betul. Mereka kan butuh nasihat ya, bukan butuh olo-oloan ya. Nasihat apalagi kita bisa memberikan solusinya, itu lebih bagus ya. Nomor 4 tuh. Nah, nomor 4 ya. Wa idza atosa fahamidallahu fasamidhu. Yang keempat ya, apabila mereka itu bersin ya. Nah, tetapi mereka itu dengan bersyukurnya kepada Allah, mereka mempunyai satu kalimat thayyibah dan mengucapkan alhamdulillah gitu ya. Nah, maka fasamidhu, maka kita juga wajib mendoakan yarhamukallah ya. Jadi yarhamukallah itu apa? Semoga Allah juga memberikan rahmat, membuka yang namanya rahmatnya kepada kalian semuanya. Karena apa? Bersin itu informasinya ya, ini udah mengeluarkan ribuan penyakit yang ada dalam tubuh kita. Kan bersyukur nih ya, alhamdulillah gitu ya. Terus makanya kita juga sebagai muslim yang baik, yang ketemu sama sesama muslim, yarhamukallah, kita doakan. Kalau dengar dia habis bersin alhamdulillah ya kita yarhamukallah. Nanti mereka akan menjawab lagi apabila mereka mengerti juga gini, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini makanya sangat luar biasa sekali. Bersin aja bernilai ibadah alhamdulillah dijawab yarhamukallah. Nanti yang bersih mendoakan lagi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini artinya masya Allah. Setiap langkah itu ada doanya. Ada doanya. Kita balas-balasan doa. Itulah muslim sejati ya. Makanya muslim itu apabila satu disakiti, maka seperti anggota badan tubuh kita itu semua merasa sakit. Jangan sampai gini, satu diolok-olok, disakiti, dihina, dicaci maki, yang lain malah ikut mencaci maki. Waduh, itu nggak muslim banget ya, sahabat. Nggak saudara kan? Nggak saudara. Nah, Islam muslim juga seperti bangunan ya ya. Jadi saling memperkokoh ya. Pokoknya kalau ada teman yang non-sewu dibully, teman yang dihina, dicaci maki, jangan kita malah ikut-ikutan menjauhinya. Kita harus menguatkan mentalnya ya. Jangan sok percaya gini. Orang kadang-kadang gini kalau sudah mempunyai satu komunitas gerombolan gitu ya ya, itu menganggap bahwa dirinya semuanya itu lebih baik daripada orang yang termarginalkan. Ya ini yang mereka yang notabene itu kaum minoritas itu kadang-kadang merasa oh mereka itu orang nggak baik makanya nggak punya teman. Belum tentu orang yang temannya banyak itu adalah orang yang baik, ya kan? Ingat Rasulullah itu musuhnya banyak apa enggak Yang baik banget. Masya Allah, musuhnya Rasulullah. Beliau itu pernah perang ya, 300 orang melawan 1000 orang loh musuhnya lebih banyak. Jadi jangan berbangga-bangga diri ya sahabat ya. Apabila kita mempunyai teman yang banyak, satu lingkungan, tetangga semua suka sama sahabat semuanya, ada satu orang yang gak disukai dan dia itu sendiri kayaknya hidupnya yang merana gitu ya. Terus jangan pernah merasa bahwa oh itu memang gak baik makanya gak dapat teman. Belum tentu. Siapa tahu mereka yang kaum minoritas tadi itu lebih baik daripada kita yang notabene mayoritas. Iya, di luar sana mungkin juga banyak komunitasnya, teman-temannya, sahabatnya yang betul. Karena belum tentu orang itu belum tentu. Kita seperti lihat Rasulullah ya, Rasulullah itu kan di Mekah sendiri nggak punya teman. Tetapi apa? Beliau mau ke berbagai macam kota termasuk di Madinah itu ya. Kaum Ansor menunggu beliau sepenuh hati ya, sampai ada yang mau menafkahkan hartanya, tanah, rumah segala macam, mau mengabdikan dirinya kepada Rasulullah untuk mencapai ridho Allah. Nah ini luar biasa sekali Jadi sekali lagi kaum yang minoritas belum tentu mereka itu tidak baik dan kaum mayoritas yang disukai orang itu lebih baik. Belum tentu ya. Jangan berbangga dengan banyaknya teman karena teman yang baik itu apa? Tidak saling mengusik dalam hal yang tidak baik. Artinya kalau ada teman yang gini, kamu tahu itu gini, wah kamu jangan berteman sama orang ini. Orang yang dihasut sama yang terima hasutan itu sama tidak baiknya. Maka jangan berbangga kalau memang ada yang lebih banyak temennya, itu belum tentu sampean itu ataupun sahabat semuanya lebih baik daripada orang yang termarginalkan. Jadi seperti itu, ingat ya, makanya jangan menjudge orang pokoknya. Betul ya. Gitu. Temannya di luaran banyak ternyata banyak semuanya luar biasa temannya lagi itu kan kita nggak tahu. Yang kelima sekarang ya. Ini kelima ini. Wa idza marido fa'udhu, dan apabila pasti tahu ya marido itu apa ya? Marido sakit. Dan apabila sakit maka dijenguk ya.
selain kita mendoakan ya fa'uduhu itu menjenguknya, kita memberikan support ya, tapi juga ada adabnya ya, ada adabnya. Mungkin next time kita bahas mengenai adab menjenguk orang sakit. Yang jelas Rasulullah menyampaikan bahwa apabila kita itu kok mendengar misalkan ya si A misalkan ya ini sakit, yuk kita cepat-cepat yang menjenguk di rumah sakit atau di rumah. Sempatkan waktu. Motivasi, betul. Karena orang sakit itu juga butuh support ya. Tapi ada adabnya. Adabnya apa? Next time kita akan bahas yaumil akhir ya, hari yang lain ya. Terus yang ke-6, wa idza mata fattabi'hu ya. Dan apabila mata meninggal. Meninggal. Ada saudara muslim kita yang meninggal. Apabila ada yang meninggal ya. Ini kita disunahkan, dianjurkan untuk mengantarkan jenazahnya sampai ke liang kubur ataupun liang lahat. Termasuk juga kita takziah umayyah sampai ikut menyolatkan, itu lebih bagus ya. Betul. Jadi itu adalah hak muslim sesama muslim lainnya. Itu ada 6 umayyah. Yang pertama, apabila ketemu monggo saling bertegur dengan salam. Kita ucapan salam jangan lupa. Apabila bertemu kan sesama muslim kan memang harus salam. Harus salaman ya, betul sekali ya. Gitu ya. Terus itu ada fa'ajibu dan apabila kita itu diundang maka datanglah rumah ya. Usahakan datang. Terus yang ketiga, apabila meminta nasihat maka kita juga wajib menasihati. Wajib nasihati memang. Terus yang keempat ini apabila bersin maka mereka semuanya apabila bilang alhamdulillah maka doakanlah yarhamukallah. Kalau memang bersin nggak bilang alhamdulillah ya kita nggak tahu ya orang itu bersin atau tidak, tapi juga nggak apa-apa, kita yang tahu ya diingatkan aja alhamdulillah dong, nanti saya doakan gitu ya. Yang kelima adalah apabila sakit maka kita wajib untuk menjenguk. Dan yang kelima, kalau sudah meninggal kan nggak ada hak lagi umayyah. Jadi waidah mata fatabihu, apabila meninggal dunia maka kita dianjurkan untuk ngelayat menyolatkan sampai mengantarkan ke liang lahat ataupun liang kuburnya. Itu adalah 6 hak muslim dengan muslim lainnya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi semuanya bernilai ibadah, semuanya ada pahalanya. Mulai dari yang ringan banget ya, ringan banget, kita mengucapkan salam bila bertemu dengan saudara sesama muslim. Sampai terakhir, kalau ada saudara muslim, apabila saudara muslim meninggal, kita wajib takziah mengantar sampai ke liang lahat. Begitu ya, haknya, hak sesama. Jadi kita sama-sama, ini kan saudara memang harus saling dan sama-sama kan gitu ya. Luar biasa Abang. Luar biasa ya tema hari ini. Nah, kita spill sedikit untuk yang mau healingnya ke Baitullah. Healing syar'i ya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang luar biasa tadi masuk di DM. Iya, DM. Ini tentang Safira Tour and Travel, itu kan travel besar. Gitu ya, di Jawa Timur. Bukan kita yang ngomong, tapi memang ini adalah dunia mengakui dan semua jamaah yang pernah ikut itu testimoninya seperti itu ya. Jadi Safira itu travel besar. Nah, ini apa pertanyaannya ya? Ini untuk apa ini? Kenapa sih Safira itu nggak kayak travel lain itu yang ada public figure, artis seperti itu ya, atau ustadz artis gitu ya, yang di-guide atau brand ambassador betul, brand ambassador artis yang di-guide untuk ini ya, menemani jamaah umroh, membersamai jamaah umroh gitu. Safira kok kayaknya belum pernah ya. Safira hanya pure ustadz-ustadznya atau TL-TL-nya seperti itu ya. Nah, jadi gimana nih Abah? Kenapa gitu ya? Kenapa kok Safira kok nggak pernah gandeng gitu ya artis atau ustadz artis seperti itu? Kenapa Abah kira-kira gitu? Saya jawab ya Umayyah. Iya, betul. Jadi pertanyaannya adalah kenapa Safira nggak ada brand ambassador ya? Seperti mohon maaf ya travel lain yang suka nih sepil beberapa artis, beberapa ustadz terkenal yang untuk membersamai para jamaah. Jadi Safira itu pelayanan dengan sepenuh hati umat. Sekali lagi kami sampaikan bahwa heart service itu muncul dalam tubuh daripada Safira. Safira bergerak dalam bidang travel, pelayanan umroh dan juga ibadah haji khusus ya. Jadi kenapa kok nggak pakai itu? Jadi gini umat, seperti tagline kita,
Uma harus bener-bener masuk dalam diri Umanya, dari hati Uma sendiri. Tagline-nya Safira itu kan tenangmu tak ternilai. Nah, orang itu pergi ke tanah suci bukan hanya untuk ibadah yang wajib sunnah untuk melaksanakan umroh aja, tapi semua yang ada di sana itu merupakan nilai ibadah. Termasuk berbelanja di Madinah. Itu juga berbelanja di Madinah ini juga termasuk beribadah umat. Karena apa? Di Madinah itu rata-rata adalah keturunan Rasulullah, ya. Dan belanja di sana itu di kota suci Madinah itu berkahnya luar biasa umat. Nah itu juga niatnya kita apa? Membantu perekonomian di Madinah. Belajar tok itu membantu mereka-mereka notabene yang menggantungkan hidupnya dari jualan yang ada di daerah Madinah dan sekitarnya. Itu sudah merupakan apa umat? Ibadah. Nah, terus orang selain umroh, tawaf, sa'i, tahallul, ya Umaya, atau mungkin mabit di Mina, Musdalifah, Arafah segala macam untuk haji. Orang itu kan juga butuh Umaya menyampaikan bahwa Allah itu baik sekali sama kita. Foto nah foto di pelataran Nabawi, foto di pelataran Masjidil Haram, foto di bawah tower Zam-Zam. Nah ini bukan apa-apa, bukan kok sok mereka itu pamer, riak, takabur, pengen dipuji, pengen diakui. Naudzubillah min dzalik, rata-rata mereka ke sana itu ya mungkin ada Umaya, tetapi yang saya baca, yang saya tangkap dari jamaah testimoni itu, saya senang Ustaz berada di sini. Ustaz, saya bersyukur kepada Allah Ustaz, ya Allah saya bisa ke sini loh, menginjakkan kaki saya bisa bersujud di sini. Dan itu tenangnya itu Umaya, nyamannya itu nggak bisa disampaikan dengan kata-kata. Termasuk spill foto di payung Madinah itu bukan karena kok pengen, nggak ada niatan Ustaz saya untuk pamer, untuk riak segala macam. Enggak, saya bersyukur Ustaz dapat rezeki, saya infakkan, saya nafkahkan di jalan Allah untuk menjadi tamu Rasulullah di sini. Nah itu beribadah umat. Nah mereka itu Umaya kadang-kadang juga butuh minta tolong sama siapa minta tolongnya? Sama petugas. Ada mutawif, ada ustadz leader ya. Nah ini kalau memang non sewu dengan Ustadz Safrizal misalkan, atau ustadz-ustadz yang lain, Ustadz minta tolong boleh. Nah Ustadz di Safira itu non sewu, mereka itu belum dimintain tolong, menawarkan diri. Contoh dia personal daripada Ustadz, daripada Abah sendiri, mohon maaf bukan niat sombong takabur ya, tapi memang ini yang memang saya lakukan lillahi ta'ala ya. Ada jamaah yang utek-utek HP-nya mau foto selfie, itu kan kadang hasil kurang menarik ya. Jadi artinya apa? Saya tawari, maaf Abah, Umi atau Mbak, Mas, saya bisa bantu fotokan. Nah kalau semacam itu mereka senang akhirnya apa? Nggak sungkan minta tolong lagi. Nanti pindah di Mekah juga begitu, Ustadz minta tolong ya Ustadz. Saya dapat pahala, sebagai tour leader, sebagai petugas yang membersamai mereka juga senang banget. Artinya apa? Tenangnya itu tak ternilai bisa dibayangkan, mohon maaf nih, para artis, para public figure, para brand ambassador. Nah kira-kira ini ya, kalau sudah public figure yang terkenal, followernya udah centang biru semuanya, udah jutaan yang mengakuinya, kira-kira Ustazah minta tolong dong Ustazah, saya minta tolong foto, misalkan saya mau ke ini P4, mau minta pada saat saya ngopi di foto, kira-kira mau apa ndak ya mungkin ndak mau. Terus kita juga nggak sopan ya. Masa seorang kiai yang terkenal seperti itu pengen foto, ya ndak, jangan lah gitu dah. Itu alasannya itu aja Jadi alasannya itu simpel aja. Kenapa Safira nggak mau pakai yang namanya ambasador? Bukan mohon maaf, bukan nggak mampu membayar ya Cuman memang jamaah itu biar nyaman, biar tenang gitu loh Ibadah tenang, ghairu ibadah pun yang akhirnya beribadah juga tenang, juga nyaman, juga nggak sungkan. Jadi dekat dengan jamaahnya merasa nyaman, ngerti service. Karena semua TL di Safira, tour leader di Safira itu semuanya ustadz. Dia beneran ustadz memang. Kerjaannya juga satu ngajar biasanya di kampus, dosen ya, berdakwah, guru juga, berdakwah juga. Nah itu semua benar-benar ustadz. Jadi mereka semuanya juga alhamdulillah tetap rendah hati meskipun juga terkenal juga. Tapi memang di awal kita sudah ada SOP bahwa kita tugasnya juga membersamai itu secara all out ibadah dan juga ngopi
Nah ini kalau ngajak misalkan nih salah satu public figure yang udah terkenal, ayo ngopi di di apa namanya Al Sofa, depannya Al Sofa. Nah itu makan nasi Madura, mereka nggak mau. Kalau kita mau ngopi yang harga 5 real, oke. Mau makan yang harga 10 real, oke. Mau ngopi yang harganya itu 150 di momen cafe di mana, itu mau banget kita Nah kalau memang jamaah itu belum tahu, memang mereka butuh pendampingan. Itu alasan diantarkan biasanya. Itu alasan Safira nggak mau pakai brand ambassador yang notabene adalah public figure. Nanti sakno jamaah kalau nggak direken gitu loh. Begitu, karena tagline-nya juga adalah tenangmu tak ternilai. Itu ya. Nah, yang tadi tanya DM, sudah dijawab ya semuanya. Makasih ya Mister ya, semoga sehat selalu, Masya Allah. Nah, semoga ikut lagi dengan Safira berkali-kali umroh dan hajinya. Gitu ya. Terima kasih Abah hari ini luar biasa ya. Sebelum kita tutup, doa dulu ya Uma ya, karena setelah kita sudah ada tugas intimate, tugas yang tugas yang apa namanya, yang benar-benar private untuk kita, jadi ditunggu nih sama seseorang. Ya kita berdoa dulu ya sahabat Safrizal yang ada di IG kami, ada di TikTok dan juga di YouTube channel kami semuanya @Ustaz Safrizal. Kita berdoa dulu ya, semoga berkah untuk kita semuanya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas shalihin was shalihat. Allahumma yassir lana umurana fi zulti Makkah wal Madinah fi kulli syahrin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Umayyah. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan dan ada salahnya, boleh memberikan kritik, saran yang membantu. Saran boleh, atau urun topiknya, temanya juga boleh setiap hari. Terima kasih apa ya. Oke, kita tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.